Nah, kita 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 bersama lagi dengan saya Handika itu. Nah, yang pada kali ini kita akan membahas salah satu kitab tafsir yang sangat memukau pada zamannya. Oke teman, jadi saya mau memberi gambaran sedikit apa itu tafsir. Baik, tafsir itu adalah menjelaskan makna ayat secara mendalam. Nah, jadi tafsir ini itu tahap lanjutan dari terjemahan. Nah, jadi kalau terjemahan kan itu hanya mengalihkan bahasa dari misal bisa bahasa Arab ke Indonesia atau bahasa Inggris ke Indonesia dan yang lainnya. Tapi tafsir itu lebih dalam dari itu. Jadi tafsir itu hingga mengupas maknanya, mendefinisikan apa maksud dari ayat Quran tersebut. Supaya apa? Supaya pembaca atau supaya masyarakat yang menjadi objek itu bisa paham maksud dari Quran tersebut. Oke teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan membahas salah satu kitab tafsir modern yaitu namanya adalah Tafsir Fathul Qadir Baina Fanni Ar-Riwayah wa Dirayah min Ilmi Tafsir. Oke teman, sebelum kita langsung ke kitabnya, kita perlu tahu siapa sih yang menulis kitab ini. Nah, ada satu istilah teman. Maka tak kenal, mari yuk kenalan supaya kenal dengan mufasir kitab ini. Oke, jadi mufasir jadi penulis dari kitab ini adalah Imam Asy-Syaukani. Siapa beliau ini? Nah, jadi beliau ini merupakan salah satu ulama yang terkemuka pada saat itu, yaitu abad 12 Masehi. Nah, jadi Imam Asy-Syaukani ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Muhammad bin Salah bin Ali bin Abdullah Asy-Syaukani Al-Haulani As-San'ani. Nah, mengapa kok beliau ini dipanggil Asy-Syaukani? Nah, jadi Asy-Syaukani ini merujuk pada tempat lahirnya beliau, yaitu di Hijratus Syaukan, yaitu tepatnya di Yaman. Nah, jadi beliau ini lahir di Hijratus Syaukan di Yaman, yaitu tepatnya pada tahun 1759 Masehi, yaitu itu masuk abad ke-18 Masehi. Nah, kemudian beliau wafatnya juga di Yaman juga, yaitu tepatnya di Son'a, Yaman, yaitu pada abad ke-8, yaitu pada tahun yaitu pada tahun 1834 Masehi atau abad ke-19 Masehi seperti itu. Nah, jadi siapa beliau ini? Nah, jadi yang sudah saya sebut tadi di awal, teman. Nah, jadi beliau ini merupakan salah satu ulama tafsir modern karena pada abad 17 Masehi itu masuk ke kategori modern gitu. Nah, jadi Imam Asy-Syaukani ini merupakan Imam Asy-Syaukani ini berasal dari kalangan Syiah, ya teman-teman ya, Syiah. Nah, oke teman-teman, jadi Syiah kan itu ada Syiah yang ekstrem dan ada Syiah yang moderat, biasanya itu halus teman-teman. Tapi Imam Asy-Syaukani ini berasal dari Syiah kalangan moderat atau Syiah Zaidiyah. Nah, jadi itu tidak sampai ekstrem-ekstremkan seperti itu. Jadi itu ya moderat. Jadi itu Syiah tapi moderat seperti itu. Nah, tapi walaupun di awal itu beliau bermadzhab Syiah Zaidiyah, tapi ketika beliau sudah dewasa, nah, ketika beliau sudah menimba banyak ilmu dari banyak guru-guru, beliau itu beralih madhab menjadi Sunni. Nah, jadi ketika beliau itu sudah menimba banyak ilmu, sudah
sudah memiliki banyak ilmu ya teman ya. Beliau itu beralih madhab dari Syiah ke Sunni seperti itu. Nah, walaupun beliau ini Syiah, tapi beliau itu juga mempelajari kitab Sunni seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sahih Tirmidzi, kemudian kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah kan itu kan kitab Sunni semua teman-teman ya. Nah tapi beliau itu walaupun dulunya itu Syiah, tapi beliau itu tetap belajar kitab-kitab yang bersumber dari agama Islam Sunni seperti itu. Nah kemudian mengapa beliau menulis tafsir ini? Nah oke teman, jadi yang akan saya sampaikan ini teman ya. Jadi suatu mufasir itu ketika menulis kitab itu pasti ada alasan dibalik itu. Mengapa kok beliau menulis kitab tafsir ini seperti itu? Nah jadi beliau itu menulis tafsir ini itu karena sebagai respon terhadap masyarakat pada kala itu yang mengalami stagnasi pikiran. Nah, jadi pada masanya beliau yaitu abad 18 Masehi, itu masyarakat pada zaman beliau itu sangat stuck pikirannya gitu loh. Jadi ya tidak mau berkembang dalam hal ilmu agama. Oke. Maka dari itu beliau menulis tafsir ini. Nah, kemudian yang kedua itu karena pada zaman beliau itu banyak umat Islam yang mengambil pendapat tanpa dasar atau tanpa dalil yang jelas. Nah, karena Imam Asy-Syaukani ini merupakan ulama yang sangat ahli dalam bidang fikih. Nah, maka dari itu beliau itu sangat anti taklid. Apa itu anti taklid? Nah, taklid itu yang sudah saya sebut tadi teman-teman, yaitu adalah mengambil ajaran atau mengamalkan ajaran tanpa dasar dalil yang jelas, dan itu sangat beliau tentang hal tersebut. Oke teman-teman, jadi beliau ini menulis tafsir Fathul Qadir ini selama kurang lebih 6 tahun ya teman. Nah jadi ya yang pengen nasi teman ya, kita jika nulis kitab 6 tahun kan itu sangat lama, tapi beliau sangat keren beliau pokoknya lah ya sangat keren dalam menulis kitab tafsir ini. Oke. Kemudian dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran, beliau ini menggunakan taktik mushafi. Apa itu taktik mushafi? Nah, jadi taktik mushafi itu adalah menafsirkan Al-Quran sesuai urutan surat, yaitu dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Nah, jadi Imam Asy-Syaukani ini ketika menafsirkan suatu ayat itu beliau itu menggunakan taktik mushafi, yaitu urut dari depan ya teman dia, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah hingga An-Nas. Kemudian yang kedua itu beliau itu juga menjelaskan makna-makna secara umum dan khususnya. Nah, jadi ketika menafsirkan suatu ayat, beliau ini tidak lupa dalam menjelaskan makna umum dan makna khususnya, supaya para pembaca itu dapat memahami apa yang beliau tulis. Kemudian yang ketiga itu beliau dalam suatu ayat itu juga mencantumkan asbabun nuzulnya. Nah, apa itu asbabun nuzul? Nah, jadi asbabun nuzul itu adalah sebab akibatnya apa itu, maaf teman. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebabnya turunnya ayat Al-Quran. Nah, jadi ayat di dalam Quran itu pasti turunnya itu pasti ada suatu peristiwa yang ada suatu peristiwa yang mengiringinya. Nah, oke. Jadi itu yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Nah, jadi beliau dalam menafsirkan kitab ini itu juga mencantumkan asbabun nuzulnya supaya
supaya para pembacanya beliau itu dapat menelisik makna Quran itu dengan sangat baik. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sumber. Nah, oke teman. Jadi dalam tafsir sumbernya itu ada dua, yaitu bil ma'tsur dan bil ra'yi. Apa itu bil ma'tsur? Bil ma'tsur itu adalah menafsirkan suatu ayat ya, dengan mengutip qaul-qaul atau dengan mengutip pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya. Misalnya bisa dengan misalnya seperti hadis Nabi atau perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, jadi beliau ini dalam menafsirkan Al-Qur'an itu menggunakan dua metode tadi teman-teman ya, yaitu bil ma'tsur dan bil ra'yi. Karena apa? Karena sebagaimana judul di kitab beliau, yaitu Baina Fani Riwayah wa Diroyah min ilmi tafsir. Jadi beliau ini menggunakan dua metode pendekatan dalam menafsirkan ayat, yaitu bil ra'yi dan bil ma'tsur. Nah, kalau bil ra'yi itu apa? Kalau bil ra'yi itu adalah menafsirkan Al-Qur'an sesuai pendapat beliau sendiri atau dengan ijtihad beliau sendiri. Nah, oke teman. Jadi itu dengan dua tadi, dengan bil ma'tsur dan bil ra'yi, beliau dalam menafsirkan suatu ayat. Kemudian yang kedua itu beliau ini juga menggunakan metode seperti Al-Qur'an bil hadis teman ya. Nah, jadi beliau itu juga menafsirkan Al-Qur'an itu dengan menggabungkan dengan hadis, kemudian dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Nah, mengapa kok beliau itu menafsirkan Al-Qur'an dengan menggabungkan hadis, qaul tabi'in dan sahabat? Nah, supaya dapat memperkuat argumen beliau dan dapat meyakinkan pembaca apa yang beliau tulis itu benar dan itu tidak bohong. Oke. Kemudian metode. Nah, apa sih metode yang digunakan Imam Asy-Syaukani dalam menafsirkan kitab dalam menafsirkan Al-Qur'an? Oke, teman. Jadi metode yang beliau gunakan itu adalah tahlili. Apa itu tahlili? Tahlili itu adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan mencantumkan semua aspek atau itu secara keseluruhan. Nah, itu bisa ada aspek bahasa, aspek fikih dan yang lainnya. Dan beliau itu juga menafsirkan Al-Qur'an itu secara keseluruhan atau komprehensif. Nah, itu yang dinamakan dengan tahlili. Nah, oke teman. Jadi yang sudah saya spill tadi ya. Jadi tahlili itu adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an secara keseluruhan. Nah, jadi itu dan itu juga mencakup semua aspek, bisa aspek bahasa, aspek fikihnya, aspek balaghahnya atau dan yang lainnya. Oke. Teman. Oke, kemudian corak. Jadi dalam satu tafsir ya teman ya, itu ada yang namanya itu corak. Corak itu maksudnya itu bisa jadi itu ada fikihnya atau bisa bahasanya atau bisa dan yang lainnya teman. Nah, jadi corak yang digunakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam menafsirkan Al-Qur'an itu adalah fikih atau fikih, karena beliau itu ingin mengubah pandangan masyarakat, ingin mengubah pandangan masyarakat pada kala itu. Oke. Kemudian apa saja gaya penulisan yang beliau cantumkan ketika menafsirkan Quran. Nah, oke teman. Jadi
Gaya penulisan beliau itu adalah uh, beliau itu menggabungkan pendapat-pendapat ulama terdahulu dengan pendapatnya beliau sendiri. Nah, itu supaya yang sudah teman dia yang sudah saya spill tadi, yaitu supaya dapat 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 memperkuat argumen beliau, yaitu beliau menulis tafsir itu menggunakan mengutip pendapat terdahulu, dan beliau juga nggak lupa dalam mencantumkan ijtihadnya beliau sendiri. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman yang baik, jadi yang namanya tafsir itu kan yang buat manusia. Nah, jadi yang namanya tafsir itu pasti ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Nah, oke teman. Jadi tafsir itu bersifat subjektif, tidak objektif. Karena jadi kan tafsir kan teman dia kan jadi tafsir kan menulis kitab. Jadi itu subjektif, tidak objektif. Nah, jadi yang buat manusia pasti ada kelebihan dan pasti ada juga kekurangannya. Oke. Jadi kelebihan tafsir ini, tafsir Fathul Qadir baina fanni riwayah wa dirayah min ilmi tafsir, itu ada yang pertama itu banyak membandingkan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Nah, jadi Imam Asy-Syaukani itu dalam menafsirkan Al-Quran itu banyak membandingkan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Nah, misalnya ada pendapat ulama A, B, C, dan D. Nah, itu beliau cantumkan semua. Kemudian beliau tarjih, ambil pendapat yang paling kuat. Nah, itu cara beliau menafsirkan Al-Quran. Oke, kemudian yang kedua itu adalah relatif kritis terhadap taklid madhab. Nah, teman, yang sudah saya sebutkan tadi teman menjadi awal bahwa beliau ini merupakan anti taklid atau orang yang sangat menolak adanya taklid. Taklid bisa taklid madhab, bisa taklid pemikiran, atau taklid apapun itu. Yaitu taklid itu adalah mengambil ajaran tanpa dasar atau tanpa dalil yang jelas, dan itu tidak boleh menurut beliau. Oke. Kemudian kita lanjut ke kekurangan tafsir ini adalah banyak terfokus pada aspek fikihnya. Oke, teman. Jadi dalam kitab tafsir ini itu banyak sekali bahasan-bahasan yang mengandung fikih, karena beliau ini emang banyak mencantumkan fikih dalam kitab tafsir tersebut, seperti itu. Nah, sehingga aspek seperti lughawi atau bahasa, aspek seperti adabi ijtimai atau sufinya itu sangat minim, gitu, teman. Yang kedua itu adalah tidak selalu menyaring Israiliyat dengan baik. Nah, oke, teman. Jadi karena kitab ini itu merupakan tafsir modern awal-awal, yaitu sekitar abad 16 Masehi, dan pada kala itu mungkin masih belum terseleksi banget terhadap Israiliyat. Oke, jadi apa itu Israiliyat? Jadi Israiliyat itu adalah Israiliyat itu adalah cerita dari yang bersumber dari kaum Yahudi. Nah, jadi Israiliyat itu bisa benar dan bisa salah. Tapi sebagian mufassir modern itu banyak yang menolak Israiliyat karena itu dapat melencengkan akidah kita. Nah, maka dari itu kita sebagai pembaca, kita jangan mudah terprovokasi, karena di dalam Israiliyat itu banyak
banyak kisah-kisah khurafat atau rekaan-rekaan manusia. Nah, dan mengapa kisah ini ada? Karena pada zaman itu Yahudi itu ingin melencengkan akidah umat Islam. Nah, maka dari itu banyak kaum Yahudi yang mereka-reka yang mereka kisah tersebut, bisa kisah Nabi dibuat-buat, misalnya kisah malaikat ataupun atau misal kisah orang terdahulu. Nah, dan banyak sekali Israiliyat teman-teman ya. Dan kita harus bisa selektif supaya tidak gampang termakan oleh Israiliyat itu sendiri.